Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran kimia kelas 11 semester 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan mengenai penentuan delta H atau perubahan entalpi menggunakan entalpi pembentukan standar. Nah, bagaimana cara menghitung delta H menggunakan data entalpi pembentukan? Perhatikan, apabila ada senyawa A bereaksi dengan senyawa B, dia akan menghasilkan senyawa C dan D. A dan B di sini merupakan reaktan, serta C dan D merupakan produk. Sedangkan M, N, P, dan Q adalah koefisien reaksi. Maka besarnya delta H dapat dihitung menggunakan rumus delta H reaksi akan sama dengan delta HF produk atau di sebelah kanan anak panah dikurangi delta HF reaktan di sebelah kiri anak panah. Dijabarkan lebih lanjut bahwa delta H reaksi itu sama dengan P kali delta HFC ditambah Q kali delta HFD dikurangi M kali delta HFA ditambah N kali delta HFB. Jangan lupa bahwa setiap nilai delta HF-nya itu dikalikan dengan koefisien senyawa tersebut. Yang perlu diingat bahwa delta HF molekul diatomik atau unsur nilainya adalah 0. Seperti O2, maka nilai delta HFO2 akan sama dengan 0. Baik, langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui data sebagai berikut. Delta HFC3H8 min 24,8 kJ per mol. Delta HFCO2 min 94,7 kJ per mol. Serta delta HFH2O min 68,3 kJ per mol. Hitunglah delta H pembakaran C3H8. Nah, langkah pertama di sini kita harus menuliskan persamaan reaksi yang terjadi ketika pembakaran C3H8, berarti C3H8-nya direaksikan dengan oksigen, akan menghasilkan CO2 dan H2O. Kita ingat bahwa C3H8 yang dibakar sebanyak 1 mol. Langkah kedua, kita harus menyetarakan reaksinya. Dilihat, di sebelah kiri C ada 3, di sebelah kanan baru ada 1, maka kita kalikan 3. Kemudian, di sebelah kiri H ada 8, di sebelah kanan H baru ada 2, berarti kita kalikan dengan koefisiennya 4. Kemudian, jumlah O di sebelah kanan ada berapa? 3 kali 2, 6, ditambah 4, 10. Di sebelah kiri baru ada 2, berarti kita kalikan 5 agar jumlahnya 10. Nah, sekarang persamaan reaksinya sudah setara. Kemudian, kita tinggal hitung delta H reaksi sama dengan delta HF produk atau di sebelah kanan dikurangi delta HF reaktan di sebelah kiri. Produk atau yang di sebelah kanan berarti 3 kali delta HFCO2 ditambah 4 kali delta HFH2O dikurangi yang di sebelah kiri atau reaktan 1 kali delta HFC3H8 ditambah 5 kali delta HFO2. Kemudian tinggal kita masukkan angkanya sesuai dengan data. 3 kali min 94,7 ditambah 4 kali min 68,3 dikurangi 1 kali min 24,8 dan ditambah 0. Kenapa 0? Karena O2 ini merupakan molekul diatomik atau unsur, di mana nilai delta HF atom diatomik atau molekul unsur itu nilainya adalah 0. Kemudian dihitung. Ketemunya adalah min 532,5 kJ per mol. Maka delta H pembakaran C3H8 sebesar minus 532,5 kJ per mol. Lanjut soal yang kedua.
Reaksi pembentukan H2O memiliki entalpi min 285 kJ per mol. Entalpi pembentukan CO2 min 393 kJ per mol. Dan reaksi pembentukan C2H4 memiliki entalpi 230 kJ per mol. Berapakah besarnya jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 0,56 gram gas C2H4 dengan AR, C12, dan H1? Langkah pertama, seperti yang tadi, kita menuliskan persamaan reaksinya terlebih dahulu. Di soal disebutkan bahwa reaksi pembakaran dari C2H4, kalau pembakaran berarti direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan CO2 dan H2O. Ingat bahwa pembakarannya untuk 1 mol C2H4. Langkah selanjutnya kita menyetarakan reaksinya. C di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan baru 1, berarti kita kalikan dengan 2. Kemudian H di sebelah kiri ada 4, di sebelah kanan baru ada 2, maka H di sebelah kanan kita kalikan dengan 2 agar jumlahnya sama 4. Kemudian O di sebelah kanan ada 4 ditambah 2, 6. Di kiri baru ada 2, berarti yang di kiri kita kalikan 3. Kemudian kita hitung delta H reaksinya. Delta H sama dengan delta HF produk dikurangi delta HF reaktan. Berarti apa? Produknya itu CO2 dan H2O, berarti 2 kali delta HF CO2 ditambah 2 kali delta HF H2O dikurangi 1 kali delta HF C2H4. Nah, di sini karena O2-nya itu molekul unsur, maka tidak usah ditulis tidak apa-apa, karena nilainya 0. Kemudian kita tinggal memasukkan nilai datanya. Begitu, ketemu bahwa delta H-nya itu sebesar min 1586 kJ per mol. Yang ditanyakan jumlah kalor yang dibebaskan pada 0,56 gram gas C2H4. Maka langkah selanjutnya kita menghitung mol dari C2H4. Mol sama dengan gram per mR. Masanya adalah 0,56 gram, mR C2H4 28 sama dengan 0,02 mol. Kemudian kita tahu bahwa delta H itu akan sama dengan Q per mol, maka kalor atau Q itu dapat dihitung dengan cara delta H dikalikan mol. Delta H-nya ini tadi min 1586 kJ per mol, molnya itu ada 0,02 mol, maka kalor atau Q-nya adalah sebesar min 31,72 kJ. Yang ditanyakan berapa jumlah kalor yang dibebaskan? Kita tahu karena dibebaskan berarti kan dia bernilai negatif karena reaksinya eksoterm, berarti dia di sini sudah bernilai negatif. Berarti kalau ditanya berapa besar jumlah kalor yang dibebaskan, berarti kalor yang dibebaskan itu sebesar 31,72 kJ. Nah, seperti itu tadi cara perhitungan penentuan delta H menggunakan data entalpi pembentukan.